kelompok 3 akan mempresentasikan hasil APE kami yang bernama 4 Ruang Kreasi Belajar. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Marinda Irmala dengan akhiran NIM 071. Saya Akmevia Kusmita Anggreni dengan nomor akhiran NIM 068. Saya Tauhiratul Amalia dengan akhiran NIM 059. Saya Fatimah Zahra Firdosani dengan akhiran NIM 064. Saya Marinda Irmala dengan akhiran NIM 071 akan menjelaskan APE dari ruang 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang APE kami yang berada pada ruang pertama, yaitu ada ruang kreasi matematika. Di sini berisikan 2 permainan. Yang permainan pertama adalah hitunglah. Jadi di sini siswa akan diminta untuk menghitung batu sesuai dengan angka yang tertera di sini. Jadi batunya di double tip, kemudian dibuka, kemudian dicocokkan sesuai dengan nomor yang tertera pada kotak ini. Jadi 1 ini diisi 1 batu. Kemudian selanjutnya angka 2 diisi dengan 2 batu. Sampai seterusnya sampai angka 9. Pada permainan kedua, di sini ada puzzle bangun datar, di mana anak akan mencocokkan puzzle ini sesuai dengan bangun datar yang ada. Di sini ada segi 5, persegi panjang, segi 3, segi 6, lingkaran, dan juga persegi. Jadi siswa akan mencocokkan bangun datar sesuai dengan puzzle ini. Seperti ini. Sampai selesai. Pada ruang 1 ini, aspek yang dikembangkan adalah aspek perkembangan kognitif dan juga aspek perkembangan motorik, di mana anak belajar matematika secara menyenangkan dengan merangsang gerak motorik halusnya. Saya Fatimah Zahra Firdosani dengan akhiran NIM 064 akan menjelaskan ruangan kedua yang akan dimainkan oleh siswa dengan cara siswa disuruh untuk menghafal, mungkin bisa dengan nyanyian yang alif, ba, ta, sa itu, dan siswa disuruh memilih salah satu hurufnya, atau mungkin bisa seorang gurunya memilihkan salah satu huruf hijaiyah ini dilepaskan. Nanti ketika sudah dilepas, siswa disuruh menyebutkan ini huruf apa, ini huruf alif gitu kan. Terus nanti ditempelkan kepada kolom di sini. Di sini ketika huruf alif ini ditempelkan kepada kolom, harokat fathah akan berbunyi A. Jika di sini di kolom harokat kasroh akan berbunyi I, dan seterusnya. Nanti ketika sudah bisa menyebutkan sampai ke dot mahtain, akan siswa disuruh untuk menempelkan ini ulang kembali kepada tempatnya. Dalam ruang 2 ini, aspek yang dikembangkan adalah agama dan moral serta motorik halus anak dengan menarik dan menempelkan huruf-hurufnya. Saya Tauhiratul Amalia dengan akhiran NIM 059 akan mempraktikkan tata cara penggunaan permainan tersebut. Yang pertama ini, berapa duriku, ayo pasang. Nah, tata cara penggunaannya, ambil cotton bud yang sudah disediakan di dalam botol tersebut ke dalam sini. Nah, lalu dihitung berapa banyak duri yang dimiliki ikan tersebut. Lalu ambil spidol yang sudah disediakan, lalu tulis di kotak yang sudah disediakan. Mari baik, stop. Selanjutnya ini permainan yang kedua, yakni belajar dan bermain tentang ulat warna. Nah, di sini anak disuruh untuk menebak apa warna beras tersebut. Lalu anak disuruh untuk memasukkan
beras yang sudah disediakan ke dalam botol ulat warna. Nah, ketika beras sudah dimasukkan ke dalam botol, siswa diminta untuk menutup kembali botol sesuai dengan warna beras yang ada di dalam botol tersebut. Jadi aspek perkembangan yang dikembangkan dalam ruang 3 ini ada aspek perkembangan kognitif dan juga fisik motorik halus, di mana anak itu disuruh untuk memasangkan duri yang di dalam badan ikan ini, dan juga disuruh untuk menebak warna dan juga memasukkan beras ke dalam botol. Saya Akmevia Puspita Anggreni dengan nomor akronim 068. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain ruang keempat tersebut, yaitu yang berjudul Mengenal Habitat Hewan. Oke, yang pertama cara bermainnya yaitu menyebutkan nama hewan-hewan yang telah disediakan. Yang pertama, ini hewan apa? Kalau ini merupakan hewan kelinci, apakah dia hidup di darat atau di laut? Jika dia hidup di darat, maka kita akan menancapkannya ke habitat yang hidup di darat. Terus yang selanjutnya juga hewan laut, seperti yang saya jelaskan ini, yaitu bintang laut. Nah, bintang laut ini hidup di mana sih? Kalau bintang laut ini hidup di laut, maka kita akan menancapkannya di laut. Kita akan menancapkannya ke habitat laut. Yang selanjutnya sama, kalau misalnya itu hewan darat atau hewan laut, kita akan menancapkannya di habitat hewan tersebut. Jadi di permainan yang keempat ini kita menjelaskan ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik motorik halus, dan yang kedua kognitif, yang ketiga yaitu bahasa. Di sini dijelaskan aspek bahasa karena anak harus bisa menyusun nama-nama hewan yang ditancapkan ke habitatnya dengan benar dan secara rapi. Yang kedua yaitu kognitif. Kenapa kita menyebutnya aspek kognitif? Karena kita bisa menghitung beberapa hewan yang ada di dalam sini. Dan setelah anak memasang di mana habitat hewan tersebut, anak bisa menghitung dari masing-masing habitat tersebut. Nah, habitat laut ada berapa hewan dan habitat darat ada beberapa hewan. Terus yang selanjutnya yaitu bahasa. Nah, mengapa bahasa? Karena anak disuruh mengetahui hewan ini namanya apa dan tempatnya di mana, entah di laut, entah di darat. Jadi secara garis besar, apa yang kami buat ini mengembangkan 4 aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek perkembangan kognitif, yang kedua aspek perkembangan fisik motorik, yang ketiga aspek perkembangan agama dan moral, dan yang terakhir adalah aspek perkembangan bahasa. Sekian penjelasan dari API yang telah kami buat. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.